Sobat Upgris, kembali lagi di Ormale On Air. Kali ini aku tidak sendiri nih, kali ini aku ditemanin seorang lelaki tampan pastinya. Siapa lagi kalau bukan Mas Hamid. Oke. Terima kasih. Oke, sebelumnya nih Mas Hamid ini adalah seorang ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, betul Mas Hamid? Ya, tepat sekali. Atau biasa disebut ini. Iya. Atau biasa disebut dengan DPM. Oke. Sebelum kita mulai ke beberapa pertanyaan dari teman-teman nih Mas, mungkin Mas Hamid bisa menyapa dulu Sobat Upgris nih. Oke. Selamat pagi, siang, sore atau malam teman-teman. Selamat pagi, siang, sore. Kesempatan pada siang ini kebetulan tagnya siang ya. Siang banget. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mewakili teman-teman juga, karena DPM juga Dewan Perwakilan. Selamat mendengarkan, selamat menikmati kesempatan ini. Terima kasih, seperti itu. Oke, seperti itu. Nih, ke pertanyaan yang pertama nih Mas, mungkin selain Mas Hamid sibuk menjadi ketua atau pemimpin di DPM, kesibukannya Mas Hamid akhir-akhir ini apa saja sih Mas? Langsung ini ya, langsung nih, langsung ya? Saja ini. Oke. Jadi untuk kesibukan di bulan-bulan akhir menuju lengser ini ya, kebetulan alhamdulillah menyiapkan skripsi tentunya. Berarti bentar, udah semester akhir nih Mas. Oh ya, belum disepil nih. Semester berapa Mas Hamid? Saya angkatan 19, jadi dihitung sendiri. Saya tidak perlu menghitungkan ya. Seperti itu. Untuk kegiatan lebih lanjutnya paling menyiapkan program kerja akhir, LPJ-an, paling yang terakhir kemarin juga sidang DKM, sosialisasi UU TPPU. Ya paling itu aja yang terakhir, sama paling kegiatan sehari-hari ngajar ya. Mengajar, oke. Sudah mengajar ya Mas. Mengajar teman-teman. Oke. Ada selingannya untuk mengajar anak-anak SD Mas? Ya betul ya, karena PGSD ya. Oh iya, PGSD betul sekali. Oh ya Mas Hamid ini dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ya tepat. Salam-salam buat teman-teman dari PGSD. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Mas dari teman-teman. Bagaimana sih Mas cara merangkul dan agar kompak? DPM kan dari berbagai fakultas yang ada di Upgris nih Mas. Oh iya. Ada semua ya Mas. Nah, mungkin itu cara merangkulnya agar selalu kompak itu gimana sih Mas? Resepnya? Kalau kompak selalu insya Allah lah. Cuman kalau ngerangkul teman-teman, karena ada 7 fakultas ya, dan tiap fakultas itu ada karakteristiknya masing-masing. Mungkin yang sering dilakukan ya mendengar ya, sebagai ketua, sebagai pimpinan, banyak mendengar, karena keluh kesah ataupun problematika dari tiap fakultas itu beda-beda. Ada yang antusiasnya tinggi, ada yang antusiasnya rendah, ada yang cara menyampaikannya kencang ataupun cara menyampaikannya lembut dan yang lain-lain. Mungkin kalau dari aku sendiri lebih sering mendengarkan, nanti diolah dulu, disamakan persepsinya, karena dari 7 fakultas sistemnya juga beda-beda, mungkin asalnya mereka juga dengan alumni, dengan kakak tingkatnya juga beda-beda, jadi lebih sering mendengarkan sih. Soalnya macam-macam, ada yang aktif banget, ada yang tenang mengikuti banget, dan yang lain-lain gitu. Berarti beraneka ragam ya Mas ya? Ya betul sekali. Setiap emang manusia itu sendiri-sendiri pola pikirnya ya Mas? Ya, dan kebetulan kalau di DPM, di Komisi 1 tentunya itu cukup membantu saya juga, saya sebagai ketua DPM untuk merangkul teman-teman juga. Terima kasih teman-teman Komisi 1. Terima kasih, ini ada. Itu ada aja idenya, bahkan 17 Agustus pun mereka sempat ngadain ya iseng-iseng kecil-kecilan lah. Merayakan ya. Terus pas puasa juga sama gitu, mereka yang mengakomodir, ya cukup terbantu lah. Dan mereka kreatif banget. Oke, ini terkhususan untuk Komisi 1 ya Mas ya. Oke. Nah, bahas-bahas komisi nih Mas, mungkin ada teman-teman Ormale yang belum mengerti sih struktur kepengurusan di DPM itu apa aja. Mungkin kan kalau di BEMU ada kementerian. Nah, mungkin kalau di Ormale itu ada bidang, ada divisi, ada departemen ya. Kalau di DPM itu penyebutannya sendiri itu apa Mas? Nah, kalau di DPM karena memang badan legislasi, kebetulan disebutnya itu sebagai komisi. Dan kalau di DPM memang untuk plot-plotannya di periode ini tidak jauh dari tahun sebelumnya.
Itu ada 4 komisi 1, komisi 2, komisi 3, dan komisi 4. Itu menaungi bidang-bidangnya masing-masing. Ya kurang lebih strukturalnya masih sama seperti teman-teman Ormale yang lain juga, cuman beda penyebutan di bidang-bidangnya. Di kami ada komisi, terus kalau di PH juga kurang lebih sama, cuman di bagian sekretaris umum kita menyebutnya sekjen, kalau bendahara umum masih sama. Dan mungkin untuk di setiap komisinya sekretaris komisi, seperti itu aja. Oh, seperti itu. Berarti penyebutannya kalau di DP itu namanya komisi. Ya, betul komisi sekali. Ada berapa komisi, Mas? Ada 4. Ada 4 komisi. Mungkin bisa disebutkan nama komisinya, Mas? Untuk nama komisinya masih sama sih. Komisi 1 aja. Terus untuk ketuanya di tahun ini kebetulan ada Mas Ikhwan. Di komisi 2 itu ada ketuanya di Mas Aziz. Dan komisi 3 ada Mbak Dela. Itu 5 cewek semua isinya. Dan yang terakhir ada komisi 4 Mas Novan, seperti itu. Mungkin itu aja sih kalau dari teman-teman DPM. Mungkin yang beda kalau dari teman-teman mungkin di BEM, di Lema Ormawa nyebutnya kabinet dan yang lain-lain. Kalau di DPM namanya parlemen. Dan kebetulan di periode saya, di kepemimpinan saya namanya Pradabayanaka. Seperti itu. Mau di-spill artinya enggak nih? Boleh mungkin sedikit aja spill artinya apa? Oke. Kalau dari Pradabayanaka itu artinya pemberian yang terbaik. Dan kebetulan karena DPM juga berasal dari 7 fakultas dan juga ya gampangannya pemberian lah dari tiap fakultas orang-orang terbaiknya untuk masuk DPM, untuk kerjasama dan juga mensukseskan lah kegiatan-kegiatannya yang ada di DPM dan di kampus sendiri, seperti itu. Oke, berarti banyak ya Mas menyatukan pola pikir dari berbagai fakultas ya. Ya, betul. 7 komplit ya Mas. Alhamdulillah ya. Aduh, mungkin langsung saja nih ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Program kerja DPM selama 1 periode ini bisa di-spill nih Mas sedikit aja apa saja? Aku spill yang besar-besar aja ya betul. Dari tiap komisi. Iya. Mungkin nanti teman-teman bisa dicek juga di Instagram DPM Upgris, tuh dicek ada 4 komisi kegiatan pastinya. Kalau dari PH sendiri itu rapat kerja itu yang paling besar dan perintilannya ada banyak sampai dengan akhir periode, membersamai terus teman-teman DPM. Dan untuk komisi 1 sendiri itu program kerjanya yang paling utama itu ada pengawasan ke teman-teman Lema Ormawa. Bentuknya ada guyup, rukun, tuh kita sowan ke teman-teman UKM, ke Lema Ormawa dan sebaliknya juga karena kita program kerja tersebut kerjasama dengan teman-teman BMU. Paling kalau di komisi 1 gongnya itu ada di LKMM TPD silabusnya itu untuk teman-teman Lema Ormawa. Dan untuk serangkaian semuanya, untuk regenerasi juga ada training legislatif. Itu alhamdulillah tahun ini terlaksana dengan cukup meriah di kampus 2. Mungkin teman-teman bisa stay tune terus di Instagram DPM karena training legislatif tiap tahun tempatnya beda-beda terus. Ya. Dan euforianya alhamdulillah tahun ini cukup banyak sekali. Ini Mbak Naomi juga ikut kan? Iya, ikut benar sekali. Saya ikut juga teman-teman jadi peserta TL ya Mas. Di komisi 1 mungkin itu aja. Nanti bisa dicek lagi di di Instagram DPM karena mereka juga mengeluarkan peraturan terkait PKM dan undang-undang tata tertib. Itu dicek lagi di Instagram DPM. Terus kalau di komisi 2 sendiri karena menaungi ibaratnya bidangnya luar negeri ya, itu yang paling utama juga ada FL2MI, itu Forum Lembaga Legislatif se-Semarang Raya. Sebenarnya se-Indonesia, cuman kita seringnya ikut di Semarang Raya dan juga se-Jateng. Itu kebetulan kemarin sudah rapat kerja dan rapat kerjanya ada di Poltekkes. Itu kebetulan dapat bagian di komisi 1 politik hukum, masih sama lah bagian legislasinya. Jadi nanti mereka kegiatannya membuatkan undang-undang ataupun studi kasus dan yang lain-lain kalau di FL2MI. Terus paling sibuknya teman-teman komisi 2 ini mungkin sama seperti di Polkumham. Kementerian ini Kemenlu sama Kominfo. Kebetulan Kominfonya dipegang komisi 2. Update konten-konten juga dari teman-teman komisi 2 dan paling sering EASA sih, di bagian EASA
itu banyak sekali dari teman-teman FIP, FH dan yang lain itu kalau menyampaikan EASA kebetulan dari teman-teman DPM juga cukup gercep di Komisi 2, nanti langsung diolah ke pimpinan terus dicarikan solusi terbaiknya gimana. Kalau memang dari teman-teman DPM belum bisa menyelaraskan ataupun memang diperlukan kejelasan lebih lanjut, kita audiensikan, kita dampingi dengan teman-teman Lema Ormawa atau mahasiswa yang bersangkutan seperti itu. Nah, kalau di Komisi 3 paling yang terakhir kemarin itu ada sidang DKM 2. Nah, itu yang ditunggu-tunggu banget tuh sama teman-teman Lema Ormawa. Sama undang-undang keuangan sih sebelumnya, itu gongnya kalau di Komisi 3 seperti itu. Nah, kalau di Komisi 4 ini banyak banget sebetulnya dan alhamdulillah di Komisi 4 karena memang badan legislasi bagiannya buat undang-undang dan kebetulan di tahun ini telah diluncurkan teman-teman, dicek di Instagram DPM undang-undang tata pembuatan peraturan undang-undang. Jadi dasarnya dari teman-teman DPM membuat undang-undang di tahun-tahun yang akan datang nanti dari situ seperti itu. Itu gongnya sih karena memang dari awal juga sudah direkomendasikan oleh beberapa pengurus yang terdahulu di Kongres di tahun lalu seperti itu. Dan untuk undang-undang di Komisi 4 sendiri itu banyak banget, nanti bisa dicek di Linktree DPM di JDIH seperti itu teman-teman. Ya mungkin itu aja kalau program kerjanya garis besarnya seperti itu kalau masuk DPM teman-teman. Oh berarti tentang semua peraturan yang ada ormale tetap ada aturannya sendiri ya Mas ya? Iya betul sekali. Yang bikin itu dari DPM teman-teman kalau kalian belum tahu, seperti ada kegiatan Mubes, Kongres, konferensi itu juga ada tatanya ya Mas? Ya, ada tata kita ya? menyiapkan tanggal-tanggalnya. Itu dari DPM semuanya. Oke. Nah tadi ngomong-ngomong EASA nih Mas, EASA itu kan aspirasi dari mahasiswa nih Mas. Betul. Nah mungkin tetap ada aja yang mungkin aspirasi ya dari teman-teman mahasiswa itu mungkin udah berapa persen terrealisasi atau mungkin yang udah terrealisasi itu apa saja sih Mas kalau teman-teman Upgris boleh tahu? Oke, kalau untuk realisasinya itu sebenarnya udah banyak banget di tahun ini, di periode ini tapi mungkin beberapa yang saya ingat dan juga memang cukup ibaratnya besar ya, itu terkait UKT yang memang tidak sinkron itu dari teman-teman FIP, FH itu cukup banyak yang melaporkan dan juga kita bantu untuk audiensikan terkait hal tersebut untuk bukan transparansi ya, cross check kembali hal yang sebenarnya terjadi itu di pihak lembaga sistem keuangannya seperti apa, seperti itu. Kalau di EASA sendiri dan yang paling dekat itu kemarin ada dari teman-teman FIP itu terkait problematika kewirausahaan, mata kuliah kewirausahaan mereka itu dengan dosen yang bersangkutan itu memang ada wacana untuk ibaratnya gelar karya lah untuk berjualan karena kewirausahaan ya. Tapi tidak ada kejelasan dan tiba-tiba di tanggal 3 atau berapa ya, 2 itu mereka tiba-tiba diminta untuk segera mengumpulkan uang untuk keesokan harinya digunakan di gelar karya tersebut. Tapi alhamdulillah teman-teman DPM langsung menghubungi kontak dari Kaprodi dan juga karena memang DPM ibaratnya punya pedang khusus ya, bisa langsung masuk ke sana masuk sini dan juga minta klarifikasi ataupun transparansi dari dosen terkait. Alhamdulillah bisa terselesaikan dengan pengadu juga diajak kebetulan. Alhamdulillah kadang spesialnya dari teman-teman mahasiswa ataupun Lema Ormawa itu kalau mengadukan sesuatu kadang ada yang tidak mengadukan saja gitu loh. Kalau diminta tidak mau diajak seperti itu. Diajak, ayo kita audiensikan, kita datang nanti bareng-bareng gitu. Bilangnya sibuk dan yang lain. Padahal dari teman-teman DPM itu berusaha secepat mungkin biar clear gitu. Dan untuk transparansi hal tersebut ataupun tidak lanjutnya biasanya bisa diserahkan ke orang bersangkutan ataupun kita uploadkan di story-nya seperti itu. Nanti masuknya di Komisi 2 teman-teman, di apa yang bulat-bulat kalau di Instagram di bawahnya profil itu. Seperti ada linknya itu. Ya itu. Di sorotannya. Ya di sorotan. Nah itu di sorotan. Di sorotan. Ya di sorotan biasanya ada seperti itu. Oke, berarti teman-teman sobat Upgris bisa langsung cek ya di Instagram DPM. Ya, oke, betul. Mungkin langsung saja sih Mas. Yang terakhir
closing statement atau pesan untuk mahasiswa UGRIS agar tetap semangat dalam berorganisasi, juga semangat dalam berkuliah tuh, boleh dikasih motivasi sedikit Mas? Oke, mungkin sedikit closing statement dari saya sendiri, mewakili teman-teman DPM. Untuk teman-teman yang memang sudah terjun di kepengurusan 5 Ormawa ataupun sudah mengikuti kegiatan 5 Ormawa di UKM, tentunya di kegiatan, sama maba yang baru masuk yang sudah mulai merintis ikut mubes di UKM dan Hima dan BEM fakultas, tetap semangat, cobalah ambil satu benang merah yang pengen kalian capai di 5 Ormawa ataupun tingkatan lah. Kan hidup harus selalu berjalan, hidup harus selalu berputar. Kalau memang sudah berani mengawali, coba dituntaskan sampai 3 periode minimal. Minimal 3 periode. Kalau dari aku sih gitu ya harapannya. Kalau sampai 4 juga alhamdulillah mau meneruskan gitu kan ya. Soalnya aku sendiri juga sampai 4 periode, 2 di Hima, 2 di DPM. Mungkin kalau dari teman-teman UKM sih biasanya yang masih belum minatnya kurang masuk ke 3 lembaga tinggi, saranku di tahun pertama itu pasti kalian akan belajar dengan kakak-kakak kalian, entah di Hima, di BEM fakultas ataupun di UKM. Di tahun kedua kalian akan tetap belajar mengarahkan adik-adik kalian, belajar menceritakan kembali apa yang sudah kalian lakukan di 1 periode sebelumnya. Dan di periode ketiga mungkin kalau harapan besar aku sih, semoga teman-teman lebih terbuka lagi hatinya untuk masuk 3 lembaga tinggi, biar kalian juga bisa mengawal, ibaratnya mengawal terakhir lah sebelum kalian nanti entah fokus KKN ataupun skripsi dan lain-lain. Silahkan dimaksimalkan, karena zaman sekarang ini CV kalian juga penting sih menurutku. Nanti bisa dicantumkan entah di periode pertama kalian jadi apa, syukur-syukur di periode kedua sudah jadi ketua, syukur-syukur nanti masuk 3 lembaga tinggi jadi menteri kan bisa ya, jadi menteri bisa, nanti di teman-teman DPM juga bisa jadi ketua komisi ataupun jadi staf di anggota DPM seperti itu. Mungkin ya tetap semangat lah teman-teman, seperti itu. Oke, tetap semangat ya teman-teman. Mungkin udah cukup obrolan podcast singkat kali ini dengan Mas Hamid. Ya. Saya Naomi dan rekan saya Fajar Hamid. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.